Selamat mendengarkan. Jika Michael merasa lega dengan isu terkait putranya, di sisi lain Halim merasakan hal yang berbeda. Pria itu benar-benar murka hingga dia menjemput paksa Natalia di kediaman Jack. Pria yang dia ketahui sebagai suami Natalia. Telapak tangan Halim mendarat begitu kerasnya di wajah Natalia. Putrinya sudah membuat kesalahan besar dan tentu akan berpengaruh kepada citranya di masa depan. Jack yang berada di antara mereka hanya bisa terdiam tanpa berani melakukan apa-apa. Kembali kepada Sean. Cepat minta maaf pada keluarga suamimu sebelum terlambat, Natalia. Tita Halim tak terbantah dengan sorot tajam memandang putrinya yang kini memilih diam. Tidak mungkin, Pak. Aku tidak akan bisa kembali pada mereka. Papa tidak peduli, Natalia. Pak, Sean tahu hubunganku dengan Jack. Apa Papa ingin karirku hancur? Jika aku tidak menggugah Sean, maka dia yang akan bertindak dan kemungkinan besar karirku dan perusahaan Papa hancur. Jelas Natalia pasrah dan dia siap jika harus menerima tamparan untuk kesekian kalinya. Memang dasar wanita bodoh. Benar saja, tamparan itu kembali Natalia dapatkan. Sejak awal Halim datang, sudah dia duga tujuan pria itu hanya untuk melampiaskan amarah. Sejak awal Papa katakan, tidak ada yang lain kecuali Sean. Papa tidak peduli dengan pilihanmu, tapi jaga statusmu sebagai menantu keluarga Megantara. Sejak awal sebenarnya Halim mengetahui apa yang Natalia lakukan. Hanya saja, di mata Halim tetap Sean yang pantas menjadi menantunya. Sikap Sean yang mengalah dan membebaskan Natalia menjalani karir adalah salah satu alasan selain pencapaian Sean yang luar biasa. Meski demikian, pria parubaya itu tetap berusaha membuat sang putri terikat selama-lamanya dengan keluarga Megantara. Tidak heran jika dia berkali-kali meminta Natalia memberikan keturunan untuk Sean. Sayangnya, belum berhasil keinginan Halim. Natalia justru membuat masalah sefatal ini. Aku sudah berusaha, Pak. Tapi sepertinya ada pengkhianat yang sengaja menghancurkan aku. Sama sekali tidak ada rasa bersalah dalam diri Natalia. Yang ada hanya kemarahan kepada kedua sahabatnya, Alisa ataupun Jani. Tidak jauh berbeda dengan Natalia, Jack juga sama. Dan hingga saat ini dia masih berusaha mencari kedua sahabat Natalia lewat teman-temannya. Lalu sekarang bagaimana? Keluarganya sudah tahu hal ini? Belum, Pak. Sean bilang jika aku yang menggugat, maka dia tidak akan macam-macam. Baguslah. Setidaknya kita tidak akan hancur setelah ini. Ungkap Halim sedikit lebih tenang. Percaya sekali Natalia dengan ucapan Sean. Tanpa dia ketahui, jika saat ini namanya kembali mencuat di akun gosip dengan berita yang berbeda. Rasa penasaran awak media seakan terjawab dengan mudah. Simpang siur informasi kini terhenti dan fokus dengan skandal Natalia yang terkuak. Tidak lama usai perceraiannya diberitakan. Tidak butuh waktu lama, dia yang memang tengah menjadi topik pembicaraan kini semakin memanas. Dengan unggahan salah satu akun gosip tersebut, sudah menjadi resiko seorang public figure jika kehidupannya akan selalu menjadi hal yang menarik untuk diperbincangkan. Dalam hitungan menit, video syur serta foto-fotonya bersama Jack tersebar begitu saja. Semua berlomba-lomba menjadikan kesalahan Natalia sebagai bahan bulian. Bahkan tidak sedikit hujatan dari para penggemar tertuju padanya. Mereka yang baru saja merasa kasihan sontak meledak-ledak dan menyampaikan sumpah serapah yang tertuju pada Natalia. Tidak hanya usai di sana, hashtag boykot Natalia menjadi trending topik nomor 1 dalam kurun waktu dari 24 jam. Sejak awal sudah Sean katakan, jika ini bukan hanya soal mengakhiri pernikahan, tapi kehidupan. Dia itu kini tengah tersenyum tipis seraya memantau hujatan yang terus-menerus dilayangkan untuk Natalia. Untuk apa dia menghubungiku? Dering ponselnya sedikit mengganggu, mengusik ketenangan Sean yang kini tengah menikmati awal kehancuran Natalia. Kenapa? Kau pelakunya? Sean terkekeh. Sudah dia duga Sean akan menunjukkan reaksi semacam ini. Bukan. Jawab Sean enteng dan memang benar bukan dia pelakunya. Menyebarkan hal itu adalah tugas Yuda, dan Sean hanya bertanggung jawab dalam untuk memberikan jawaban semata. Lalu siapa lagi? Yuda. Lagi pula sejak kapan aku pandai bersosial media?
Hanya asistenmu itu yang patut kau curigai, Zean. Bersamaan dengan Zean yang kini menghubunginya, Yuda tiba-tiba masuk hingga membuat Zean berhenti bicara. Pria itu tidak jauh berbeda dari Sheila. Bahkan kini dia menghampiri meja Zean dengan tatapan tak terbaca seperti biasa. Kau mau apa, Yuda? Saya hanya ingin menyampaikan hal penting. Pak Anggara mengurungkan niatnya jika sekretaris Anda bukan Sheila. Ujar Yuda kembali memperkeruh keadaan. Zean yang sejak tadi emosi tiba-tiba berteriak hingga telinga Zean sedikit sakit. Yuda, kau dengar? Katakan padanya, sampai kapanpun tidak akan ada kerjasama. Walau hanya sekecil biji sawi, camkan itu. Jelas. Sampaikan padanya. Yuda memutar bola matanya malas. Entah kenapa dia benar-benar merasa ditipu oleh bosnya kali ini. Memang benar, tidak seharusnya dia selalu berpikir positif tanpa menyelidiki dengan benar. Andai saja sejak awal dia menganggap hal ini serius, mungkin keberadaan di sini akan dia sadari lebih awal. Sayangnya, Yuda selalu berusaha menepis pikiran buruknya. Sekalipun tiada hari tanpa kecurigaan, lantaran bosnya memang benar-benar berbeda. Oh Yuda, etikamu mana? Tanya Sean sedikit meninggi lantaran Yuda meninggalkan ruangan itu tanpa mengucapkan apa-apa. Saya permisi, tes dirgadungan. Ungkap Yuda seraya membungkuk 90 derajat demi membuat citranya tetap sopan. Sialan, kau mau mati ternyata. Menyadari Sean seperti akan menelannya bulat-bulat, Yuda berlalu segera tanpa menutup pintu lebih dulu. Hingga baru keluar beberapa langkah, sepatu Sean mendarat tepat di punggungnya. Salahku apa? Padahal memang benar. Kumal Yuda kini berlari cepat tanpa peduli pandangan orang-orang terhadapnya. Yang jelas, dia sangat puas usai melontarkan kalimat itu untuk Sean yang telah memanfaatkan keadaan dan membuatnya kian tertekan akhir-akhir ini. Terlalu cepat Halim merasa tenang, hingga ketika dunia mengetahui kebusukan putrinya, pria itu kalang kabut. Meski sama halnya dengan bunuh diri, Halim tetap mendatangi Mikhail dan bermaksud menyelesaikannya secara kekeluargaan. Kekeluargaan? Kita bukan lagi keluarga, Halim. Jawaban singkat Mikhail membuat pria itu geram. Dia menatap tajam Mikhail yang kini terlihat santai dengan beo peliharaannya. Sejak mengetahui perselingkuhan Natalia, pria itu sama sekali tidak menganggapnya sebagai menantu lagi. Saat ini, tidak ada lagi hal yang perlu Mikhail pikirkan, karena dari segala sisi, Halim sama sekali tidak akan mampu berkutik. Sebagai seorang pebisnis, Mikhail sangat paham kenapa Halim nekat menandatanganinya. Padahal keadaan sedang runyam begini. Kyle, Zean mengingkari janji. Putriku sudah mengajukan gugatan. Tapi kenapa putramu justru menghancurkan nama putriku? Halim sama sekali tidak terima, apalagi ketika melihat Mikhail yang benar-benar biasa saja. Terkesan tidak peduli dan seakan mengetahui semuanya sejak awal. Menghancurkan nama putrimu? Cih, ada baiknya kau pikir lagi sebelum bicara. Putrimu sendiri yang menghancurkan namanya. Jangan pernah menyalahkan Zean demi membenarkan tingkah keji putrimu. Licik kalian. Kau pasti terlibat dalam hal ini. Aku sangat paham otakmu, Mikhail. Kalian berdua sengaja menjebak Natalia dan membuatnya seakan melanggar perjanjian kita. Ujar Halim yang kini berhasil membuat Mikhail naik darah. Dengan cara itu, kau juga bisa meraih keuntungan dan merebut hartaku, iya kan? Mikhail sejenak terdiam. Tatapannya fokus ke wajah merah padam Halim yang kini seakan ingin membunuhnya. Namun beberapa saat kemudian Mikhail hanya tertawa sumbang. Tepatnya mengejek Halim. Menarik juga. Kenapa tidak dari kemarin aku berpikir seperti itu ya? Bukannya menolak pernyataan Halim, dia justru melontarkan jawabannya semakin membuat kepala Halim berasap. Sebenarnya, sama sekali Mikhail tidak pernah memikirkan hal itu. Telah mengetahui putranya dihianati wanita itu. Memang dasar licik kalian. Aku menyesal menerima tawaranmu waktu itu. Andai saja aku menolaknya, tentu Natalia tidak akan bernasib seperti ini. Suara Halim kian meninggi, bahkan mungkin saja terdengar oleh Zia. Namun sekuat apapun teriakan Halim, Mikhail tetap menghadapinya dengan santai demi menjaga tensinya. Menyesal? Hah, sama. Jika saja bisa diulang, aku tidak akan pernah menandatangani kesepakatan itu. Perjanjian tetaplah sebuah perjanjian. Tidak ada yang bisa terlepas begitu saja.
Apalagi butir-butir perjanjian terikat perjodohan mereka bukan hanya Michael yang menentukan, tapi Halim juga, terutama soal pemindahan keseluruhan harta jika salah satunya terbukti berkhianat. Awalnya Michael tidak terpikirkan akan hal ini, namun Halim mengatakan bahwa sanksi harus dituliskan jelas jika suatu hal terjadi di masa depan. Sejenak mereka terdiam. Halim sudah kehilangan cara, sementara putrinya yang tengah tertekan kini tidak berani keluar rumah. Kepala Halim benar-benar sakit mengetahui Michael sama sekali tidak memiliki empati kepadanya. Pergilah Halim, biarkan masalah ini selesai sebagaimana jalannya. Kau sendiri yang menentukan bagaimana akhirnya sejak dahulu kan? Orang-orang licik seperti kalian tidak akan bisa tenang. Kau sengaja menguras hartaku dengan kesalahan kecil yang dilakukan putriku. Padahal putramu juga belum tentu suci. Telinga Michael mulai panas. Dia bukan pria sabar, terlebih lagi ketika dia mendengar fitnah semacam ini. Kecil. Natalia menikah di saat masih menjadi istri Sean. Kecil dari mana? Dan kau tahu apa yang lebih tidak waras? Michael menggantung kalimatnya sesaat. Sejak tadi rahang pria itu sudah mengeras dengan tangan yang mengempal begitu erat. Kau sebagai orang tuanya justru membenarkan perbuatan putrimu. Tanpa dijelaskan, Michael sangat sadar jika Halim mengetahui perselingkuhan putrinya itu. Hanya demi membuat posisinya aman, Halim melakukan segala cara, bahkan masih membela, padahal semua bukti sudah terpampang nyata. Pergilah, lebih baik kau beri pelajaran pada menantu bancimu itu. Lihat, betapa tidak bergunanya dia di saat seperti ini justru melarikan diri. Ungkap Michael tersenyum miring. Sejak kabar perceraian putranya mencuat, Michael antusias sekali setiap hari menanti kabar yang lebih mengejutkan lagi. Pagi tadi, dia kembali dibuat ribur dengan berita yang menyatakan Jack melarikan diri. Bersambung.